Pemirsa, Gegara bersenggolan sepeda motor. 5 pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya seorang pria dengan senjata tajam. 1 pelaku telah ditangkap polisi, sementara 4 lainnya masih buron. Kamera CCTV merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan 5 pelaku terhadap seorang pria di Jalan Diponegoro, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Korban dianiaya dengan senjata tajam setelah sebelumnya bersenggolan sepeda motor. Setelah mendapat laporan warga, polisi menangkap 1 orang pelaku yang sedang bersembunyi di pemakaman umum Mancilan, Kota Pasuruan. Pada polisi, ia mengaku menganiaya korban dengan badik setelah cekcok berujung pengeroyokan. Korban terluka di dada sebelah kiri hingga harus dibawa ke RSUD R. Sudarsono. Beruntung nyawanya masih tertolong hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke Mapolsek Purworejo. Mendatangi oleh orang yang suka menyerempet itu, kemudian dilakukan penganiayaan bersama 5 orang. Nah, setelah kejadian itu bubar, kemudian korban lapor, kita melihat CCTV. Dalam waktu 1 kali 24 jam, pelaku sudah teridentifikasi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 buah senjata tajam berupa badik. Saat ini petugas masih mengejar 4 pelaku lainnya. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Sopir yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng Cabang Wonogiri akhirnya ditangkap polisi. Ia diamankan bersama 2 rekannya serta barang bukti 3 karung uang tunai. Polisi menangkap seorang sopir dan 2 orang rekannya yang membawa kabur uang tunai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng Cabang Wonogiri. Mereka ditangkap di wilayah Panggang, Gunung Kidul Selatan setelah diburu selama 1 pekan. Sopir bank ini nekat membawa kabur uang 10 miliar rupiah usai pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Ia beraksi saat polisi pengawal yang disiapkan bank sedang ke toilet. Saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir, namun justru pergi meninggalkan lokasi. Mobil operasional itu ditinggalkan pelaku di lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan uang yang sudah tak ada. Tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap 3 orang, hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terkait dengan perampokan ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap warga usai menjamret tas seorang wanita di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Teman pelaku yang sempat kabur juga berhasil ditangkap unit Jatanras Polres Asahan. Seorang pria ini terkapar tak berkutik setelah tertangkap warga usai menjamret tas seorang wanita di Jalan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Warga lain berusaha menenangkan massa agar tidak menghakimi pelaku yang sudah tak berdaya. Pelaku pun digotong warga untuk diserahkan ke polisi. Berdasarkan dari keterangan tersangka, polisi juga meringkus rekannya yang berhasil kabur saat disergap warga. 1 pelaku merupakan residivis kasus narkoba, 1 lainnya baru pulang kerja dari Kamboja. Diamankan pelaku jambret atau 365 di Umbut-Umbut. Kemudian kami mendatangi TKP dan membawa pelaku beserta barang-barang hasil curian dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Kita ke informasi lainnya, kecelakaan dramatis terjadi di perlintasan kereta api di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah minibus yang terjebak di perlintasan kereta terlempar setelah ditabrak kereta api.
Viral, detik-detik kereta api Ranggajati menabrak sebuah minibus di perlintasan kereta api di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian berlangsung di jalur Pantura saat minibus melintas dari arah timur menuju Surabaya. Saat itu, palang pintu perlintasan sudah tertutup karena kereta akan melintas. Diduga, pengemudi terobos palang dan tiba-tiba mogok di atas rel. Warga berupaya mendorong minibus, namun kereta sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tak terhindarkan. Ya warga ya kerumunan sudah ramai katanya, mobil kereta gitu. Ada korban jiwa mungkin Bu? Ada ya. Oh enggak ada ya. Oh. Memang di sini sering atau gimana? Sering kan rel kereta api. Oh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika hendak melewati perlintasan sebidang. Selalu utamakan keselamatan, baik keselamatan diri sendiri, perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengemudi minibus berhasil dievakuasi sebelum tertabrak kereta api. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang pria tersengat listrik saat memangkas dahan pohon sukun di Kendal, Jawa Tengah. Tubuhnya tersangkut di atas pohon hingga harus dievakuasi petugas. Warga desa Karangtengah, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah dikejutkan seorang pria tewas dengan kondisi tersangkut di atas pohon sukun. Korban rupanya tersengat listrik saat bekerja memangkas dahan di lahan miliknya. Diduga kabel listrik tegangan tinggi menyentuh tubuh korban setelah tertimpa batang pohon yang dipotong dengan gergaji. Upaya evakuasi berjalan dramatis karena posisi korban terjepit di antara dahan pohon. Petugas BPBD Kendal dan Damkar Pos Kaliwungu juga harus menunggu petugas PLN memutuskan aliran listrik. Saya Naik dia. pagi sudah semampir gitu. Terus orang kamu belum tahu. Terus Ada suara nggak Mas? Dengar suara nggak? Enggak dengar suara. Cuma tahunya untungannya listriknya mati itu loh. Usai dievakuasi, korban kemudian dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Di Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, kabel listrik saluran udara yang terletak di Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terbakar. Peristiwa tersebut mengakibatkan pemilik warung yang berada tepat di bawahnya dan warga panik. Video amatir warga merekam kebakaran kabel listrik di Jalan Kemang Selatan, Jakarta. Api terus membesar disertai percikan yang membuat warga panik. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas terganggu. Banyak pengendara yang berhenti hanya sekedar untuk menonton. Sementara petugas pemadam berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke warung di bawahnya. Dari keterangan warga, api pertama kali muncul dari gulungan kabel yang semeraut. Petugas PLN memutus aliran listrik untuk menghindari bahaya di sekitar area kebakaran. Di sekitar area kebakaran, petugas mendapati gulungan kabel semeraut menjuntai ke jalan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda tawuran di Jalan Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta. Mereka berusaha saling melukai dengan batu, petasan hingga senjata tajam. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, batu, dan petasan di Jalan Bukit Duri Selatan, Jakarta. Tawuran berlangsung lebih kurang setengah jam, membuat aktivitas warga di sekitar lokasi terganggu. Tawuran ini diduga dipicu aksi penyerangan sekelompok gangster. Warga melawan karena para penyerang membekali diri dengan bom molotov hingga khawatir terjadi kebakaran. Aksi tawuran juga terjadi di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga aksi tawuran hanya demi konten di media sosial. Tidak hanya saling lempar batu dan kayu, kedua kelompok juga membekali diri dengan senjata tajam. Dalam kejadian ini, salah seorang pelaku tawuran terluka di bagian lengan setelah terkena sabetan senjata tajam.
Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mantan inisiator unjuk rasa Pati Ahmad Hussein Hafid nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein diduga memprovokasi dalam kondisi mabuk sehingga memicu kemarahan warga. Mantan inisiator unjuk rasa Pati Ahmad Hussein Hafid nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein mendatangi posko dan diduga memprovokasi warga yang ada di sana dalam pengaruh minuman keras. Tindakannya ini memicu kemarahan warga yang berada di lokasi. Ratusan warga yang ada di alun-alun Simpang 5 Pati langsung mengerubuti mobil Hussein. Ya, Hussein datang ke poskom ya, dalam posisi mabuk karena ada bau miras di mulutnya. Terus nggak tahu tadi terus ada warga dari alun-alun terus langsung mendatangi Mas Hussein. Katanya saya bertanggung jawab kondisi Pati, tapi dalam kondisi yang mabuk gitu. Pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, pria penganiaya petugas keamanan lanjut usia di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, ia mengaku emosi dengan perkataan korban. Viral, seorang petugas keamanan dianiaya seorang pria di perumahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Cibulan. Kepada polisi, pria berinisial CPR mengaku tersinggung dengan korban yang menegurnya. Meski tidak dalam kondisi mabuk, ia mengaku baru saja menenggak minuman beralkohol. Emosi karena saya merasa dia ngomongnya tidak sopan, saya teriak-teriak. Peristiwa itu terjadi saat pelaku hendak keluar komplek namun portal dalam kondisi tertutup. Karena kesal, ia menganiaya petugas keamanan yang sudah lansia itu. Istrinya sempat berupaya melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga terluka. Atas perbuatannya, pelaku mengaku sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam saat berkendara dengan istri dan anak balitanya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, satu dari dua pelaku penganiayaan itu adalah anak tiri korban. Warga digegerkan dengan aksi penganiayaan yang menewaskan seorang pria di Jalan Macaje, Bangkalan, Jawa Timur. Korban tergeletak bersimbah darah, sementara istri korban menangis histeris sambil memeluk tubuh suaminya. Aksi penganiayaan itu terjadi saat korban bersama istri dan anak balitanya mengendarai sepeda motor. Mereka tiba-tiba dihentikan dua orang, kemudian terjadi cekcok. Pada akhirnya korban dikeroyok pelaku yang membawa senjata tajam. Usai menerima laporan warga, polisi langsung olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Boncengan kemudian dihentikan oleh dua orang, cekcok kemudian tepatnya di depan SD 2 Macaje. Dari cekcok tersebut kemudian dari keterangan saksi, dua orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban. Dari keterangan warga, salah satu pelaku merupakan anak tiri korban. Hingga kini anggota Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan masih memburu kedua pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Ya, seorang pria nyaris dianiaya karena menggoda istri orang di media sosial. Pelaku kabur saat diajak bertemu suami korban yang emosi dan mencoba menyerangnya dengan senjata tajam. Pria ini diamankan aparat unit Jatantras Polrestabes Makassar yang tengah berpatroli di Jalan Veteran Selatan, Mamajang, Kota Makassar.
ia nyaris dianiaya dengan senjata tajam oleh seorang pria mengendarai motor. Kesigapan petugas menghalau aksi membuahkan hasil dan mengamankan keduanya serta sebilah parang. Saat diinterogasi diketahui peristiwa dipicu lantaran pelaku menggoda korban seorang wanita melalui obrolan singkat di media sosial. Tak terima dengan perbuatan pelaku, suami korban tersulut emosi dan nyaris menganiaya pelaku dengan senjata tajam. Keduanya pun dimediasi petugas hingga memutuskan untuk berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Seorang pria nekat melecehkan anak di bawah umur di teras sebuah masjid. Modus pelaku menanyakan toilet masjid lalu melecehkan korban yang hendak mengaji. Aksi seorang pria saat melecehkan anak di bawah umur di salah satu masjid di wilayah Jambi terekam CCTV. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang datang menggunakan motor memanggil korban yang hendak mengikuti pengajian. Modus pelaku menanyakan toilet masjid kepada korban. Bukannya ke toilet, pelaku justru melecehkan korban. Setelah melihat korban dan temannya menangis, pelaku pun langsung melarikan diri. Aksi bejat pelaku diketahui setelah korban bercerita kepada guru ngaji dan langsung mengecek CCTV. Korban sendiri cerita ke ustazah. Ada ustaz di masjid. Iya, betulan saat hampir masuk ke maghrib, saat itulah cerita itu. Korban nangis gitu, trauma gitu. Trauma, maksudnya dia menceritakan itu sambil nangis ke. Sambil nangis menceritakan ke ustazah itu. Berbekal rekaman, orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Pemirsa, jenazah staf KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Zetro tewas di 5 Peru akibat ditembak orang tak dikenal. Jenazah staf KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia dan menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelumnya, staf KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Korban ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun dokter menyatakan korban meninggal saat berada di klinik. Atención de Indonesia en la puerta de un edificio en este distrito. Pemirsa, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pameran lukisan di kawasan SCBD Jakarta. Pameran lukisan bertajuk Art for Peace and a Better Future digelar dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Goresan cat pada kanvas oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah tokoh nasional menandai dibukanya pameran lukisan bertajuk Art for Peace and a Better Future di Pusat Perbelanjaan Asta District 8, SCBD, Jakarta Pusat. Pameran lukisan yang mengusung tema perdamaian ini melibatkan 4 institusi seni, yakni Institut Teknologi Bandung, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Institut Kesenian Jakarta. Sebanyak 31 karya lukisan, 8 diantaranya karya SBY, dihadirkan sebagai refleksi mendalam atas dunia yang terus bergejolak, namun tak pernah kehilangan harapan. Tentu para seniman memiliki kebebasan. We have our own liberty, our own freedom untuk mengekspresikan hati dan pikiran kami. Bagaimana seniman berdialog sebetulnya, menyampaikan hatinya melalui karya seni ini. Pameran lukisan ini turut mendapat apresiasi dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha. Pameran ini sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif melalui seni rupa. Kami percaya jika ekosistem ini terus diperkuat, Indonesia dapat menjadi pusat seni rupa yang berpengaruh di kawasan, bahkan di dunia. Sekaligus menjadikan sebagai instrumen diplomasi budaya dan medium penggerak pertumbuhan ekonomi. Kementerian Ekonomi Kreatif berharap melalui pameran ini dapat menumbuhkan gairah ekonomi kreatif di bidang seni rupa.
Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru mewarnai pamitan Sri Mulyani Indrayani dengan pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan Selasa siang. Nyanyian ratusan pegawai yang mengiringi momen pisah sambut membuat Sri Mulyani menangis haru. Nyanyian ratusan pegawai Kementerian Keuangan mengiringi acara pisah sambut Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa siang. Dengan kompak, pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan lagu berjudul Bahasa Kalbu yang dilantunkan penyanyi Titi Dwi-Jayanti, serta lagu Karena Cinta yang dilantunkan penyanyi Joy Tobing. Tak pernah ragu akan cintamu. Mendengar nyanyian ratusan pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani tidak kuasa menahan haru. Dirinya menitikkan air mata sembari berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tidak ingin ketinggalan momen, sejumlah pegawai meminta foto bersama sebelum Sri Mulyani meninggalkan kantor Kementerian Keuangan. Mereka juga memberikan mawar putih sebagai tanda perpisahan yang digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani Indrayani mengakhiri masa jabatannya hari ini dan digantikan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang pecahan 50 ribuan di sebuah acara hajatan pesta pernikahan viral. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang berjoget sambil bagi-bagi uang ke penonton. Terlihat sang bupati memegang uang pecahan 50 ribuan dan membagikannya ke penonton. Warga pun sangat antusias berharap mendapatkan uang sawer tersebut. Selain itu, sang istri yang berada di sampingnya juga ikut bernyanyi sambil berjoget. Aksi sawer sang bupati ini pun viral dan menuai komentar dari warganet lantaran pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Diketahui acara yang dihadiri bupati itu merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadundung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Namun saat dikonfirmasi, Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Petugas pemadam kebakaran turun ke dalam sumur sedalam 20 meter untuk mengevakuasi seekor kucing di Tuban, Jawa Timur. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur berupaya mengevakuasi seekor kucing yang terjebur ke dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kedalaman sumur mencapai sekitar 20 meter dan lubang sumur yang sempit. Petugas harus ekstra hati-hati karena harus turun ke dalam sumur dengan dilengkapi tabung oksigen untuk mengantisipasi keracunan atau kehilangan oksigen di dalam sumur. Setelah hampir 20 menit, kucing berhasil diselamatkan oleh petugas. Selanjutnya, kucing ini langsung diserahkan kepada pemiliknya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali, petugas mengimbau agar sumur tua itu segera ditutup. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir bandang di Mauponggo menyebabkan 3 warga tewas diterjang banjir, sementara 4 lainnya belum ditemukan. Inilah video amatir saat banjir bandang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Derasnya arus banjir menghantam sejumlah rumah warga hingga mengalami kerusakan. Sebanyak 11 rumah warga di dekat Sungai Lowo, Koke, dan Teodae hanyut terbawa banjir. Puluhan hektar sawah di Desa Sau hancur total. Dan sedikitnya 7 sepeda motor dan hewan ternak juga hanyut terbawa banjir. Akibat banjir bandang, 3 orang warga tewas. Ketiga korban adalah satu keluarga, ayah, anak, dan mertua. Selain korban tewas, ada 4 orang yang juga dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian. Hingga kini, petugas BPBD setempat masih melakukan pencarian di lokasi kejadian. Warga juga membutuhkan pasokan makanan di tempat pengungsian. Dari Nagekeo, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 buronan paling dicari asal Sri Lanka disergap polisi di depan sebuah apartemen di Jakarta. Para buronan merupakan penjahat terorganisir dan terlibat berbagai kejahatan seperti pembunuhan dan peredaran narkoba. Dua dari 5 gembong kriminalitas asal Sri Lanka disergap petugas gabungan Subdit Jatandras, Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Interpol Mabes Polri, dan Kepolisian khusus Sri Lanka. Penyergapan dilakukan di depan sebuah apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meringkus 2 buronan, petugas kembali menangkap 3 buronan lain dalam sebuah kamar di apartemen yang sama. Kelima gembong kriminal ini kemudian digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, para bandit nomor wahid di Sri Lanka ini kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan, termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. Dengan pengawalan ketat kepolisian pemerintah Indonesia dan Departemen Investigasi Kriminal atau CID, kelima buronan ini kemudian diekstradisi ke Sri Lanka menggunakan pesawat komersil. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.